Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Di antara kalian yang terfikir untuk bermain game yang bebas untuk kemana sahaja di dalam dunia virtual, terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sand dengan hanya menggunakan account yang sama. Sebagai player Genshin, saya merasakan game ini menemukan atau mendapatkan pelbagai waifu karakter-karakter yang cute, cantik, tapi berpuluh-puluh karakter serta gabungan yang berbeza-beza mengikut kesukaan kalian. Menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya jujur guys. aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman yang baru saja mampir, kita ucapkan selamat datang. Ya, selamat bergabung bersama dengan kita. Ya, untuk kali ini guys ya, mungkin sedikit judulnya itu sedikit memberikan kita penasaran lebih lah ya. Yang mana daripada channelnya Supporter Timnas News STN, yang mana Timnas diganggu, ulah mafia, inilah 10 berita Timnas Indonesia. Wah, diganggu ya. Wih. Jadi nggak perlu basa-basi, kita dengar ini Pak Cik. 321 and go. Jepang peringatkan PSSI agar timnas Indonesia tak hancur. Keterlaluan, ada yang coba gagalkan proses naturalisasi. Shin Taeyong temukan pemimpin sejati di timnas. Indonesia temukan generasi emas. Bukan apa, sebenarnya sebelum berita ini pun kita udah lihat guys, bagaimana yang berlaku sewaktu pertandingan. Setiap pertandingan dan pertandingan ada sesuatu guys. Jadi kita pengen lihat nih guys. Inggris heran pada Nathan. PSSI beri kode akan uji coba lawan Malaysia. Supporter Indonesia tolak lawan Malaysia. Media Malaysia pastikan Indonesia juara AFF. STI bongkar target baru. Simak berita selengkapnya. Media Jepang sebut timnas Indonesia akan hancur lebur seperti Vietnam jika ditinggalkan Shin Taeyong. Media Jepang memperingatkan timnas Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti Vietnam saat Park Hang-seo berhenti melatih. Timnas Vietnam menikmati sejumlah prestasi luar biasa saat Park Hang-seo masih melatih pada periode 2017 hingga 2023. Park Hang-seo membawa Vietnam menjadi runner-up Piala Asia U23 2018, juara Piala AFF 2018, dan medali emas SEA Games 2019. Namun prestasi The Golden Star Warriors langsung menukik tajam selepas Park Hang-seo memutuskan pensiun pada awal 2023. Philip Troussier yang ditunjuk menjadi suksesornya gagal mempertahankan prestasi tersebut. Vietnam gagal total di Piala Asia 2023 dengan menjadi juru kunci, serta tak mampu berbicara banyak di Piala Asia U23 2024. Timnas Vietnam pun terancam gagal lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai kalah 2 kali dari Indonesia. Bulan madu Vietnam bersama Park Hang-seo pun turut dirasakan oleh timnas Indonesia bersama Shin Taeyong. Sejak melatih timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Taeyong sukses menghadirkan sejumlah prestasi membanggakan. Timnas Indonesia dia bawa terbang tinggi dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di Piala Asia U23 2024, STY lagi-lagi menghadirkan prestasi luar biasa dengan menempati urutan keempat. Hal yang paling fenomenal adalah dengan mengerek ranking FIFA Indonesia dari 175 ke 134 pada Maret 2024. Meski demikian, media Jepang, Nikkei Asia memperingatkan PSSI harus memanfaatkan momentum ini. Kesuksesan tim nasional seperti yang dinikmati Indonesia dapat membuat perbedaan jika administrator dan ofisial dapat memanfaatkan kegembiraan tersebut untuk meningkatkan pendapatan penyiaran dan komersial, serta berinvestasi di tingkat akar rumput, tulis Nikkei. Menurut mereka, hal yang membuat Vietnam terpuruk adalah pengurus sepak bolanya gagal memanfaatkan momentum tersebut. Vietnam gagal melakukan hal tersebut pada masa keemasan Park, namun Indonesia bisa saja berbeda, tulisnya. Akun calon pemain naturalisasi diserang, PSSI curiga ada pihak coba jegal proses naturalisasi pemain timnas. Komite Eksekutif atau Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulinga mencurigai adanya pihak yang berupaya menjegal berkembangnya timnas, terutama upaya menaturalisasi para pemain keturunan. Kecurigaan muncul karena banyak warga net yang menyerang akun-akun pribadi calon pemain naturalisasi. Saya jadi curiga jangan-jangan ada usaha membuat kami, PSSI,
terhambat naturalisasi dengan membuat isu bahwa netizen Indonesia suka membuli, ujar Arya melalui akun Instagram pribadinya. Arya mencontohkan, sikap tidak terpuji yang ditunjukkan warganet Indonesia saat menyerbu akun media sosial Jens Raven. Kalian pasti pemain tahu yang guys menghendaki ya, proses sila komentar di naturalisasi. bawah. Pemain berdarah Indonesia yang kini Apa membela yang berlaku, FC Dordrecht diserang dengan tuduhan Siapa itu, mencari guys? pendukung atau Pasti ada pengikut itu, guys. saat mengunggah konten di media sosial. Kenapa kita harus begitu? Ujar Arya. Ia mengatakan, dalam perkembangan sepak bola dunia saat ini, pihak FIFA benar-benar berupaya agar tidak ada ujaran kebencian terhadap para pemain. Bagi PSSI, kata dia, ujaran kebencian cukup berbahaya bagi sepak bola Indonesia karena bisa menghambat proses naturalisasi para pemain. Kalau kita mau timnas kita bagus, kalau kita mau sepak bola kita maju dan masih bisa ada orang-orang yang kita naturalisasi, tolong hentikan ujaran kebencian kepada para pemain, kata Arya. Para pemain yang sebelumnya ingin bergabung membela merah putih, kata dia, bisa merasa enggan karena perbuatan warganet yang suka menyerang dengan ujaran kebencian. Begitu Bahaya juga kan? negara Itu tetangga, bisa guys. menghambat proses naturalisasi, loh, kata Arya. STY temukan satu sosok leader sejati di lapangan, patut dicontoh pemain lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkap satu pemain di skuadnya yang menunjukkan karakter sebagai leader alias pemimpin sejati di atas lapangan hijau. Sosok tersebut layak dicontoh sebagai role model oleh para pemain lain. Shin Tae-yong meminta seluruh penggawa Garuda mencontoh perilaku pemain keturunan, Nathan Choyaon yang kerap berkomunikasi lantang kepada rekan-rekan setimnya di lapangan. Nathan, pemain serba bisa berusia 22 tahun, yang di Piala Asia U23 2024 Qatar lalu ditempatkan di bek tengah kiri dan posisi gelandang, selama turnamen kerap tersorot kamera tidak segan memarahi dan mengingatkan rekan-rekan setimnya apabila ada yang melakukan kesalahan di lapangan. STY menyebut apa yang dilakukan Nathan tersebut justru adalah hal positif yang harus ditiru para pemain lainnya agar selama di lapangan tidak banyak diam satu sama lain. Untuk Nathan, hal-hal seperti itu memang dari pemain kita harus belajar. Dia menunjukkan karakter sebagai leader, patut dicontoh, kata Shin Tae-yong seperti dilansir ASEAN Football. STY menambahkan, saat ini masih banyak pemain yang merasa tidak enak memberi teguran kepada pemain lain. Padahal, menurutnya teguran semacam itu adalah hal yang lumrah terjadi dalam pertandingan sepak bola. Dan dengan adanya Nathan, ia berharap penggawa Garuda muda lainnya dapat mencontoh apa yang dilakukan pemain yang merumput bersama klub Eredivisie Belanda, SC Heerenveen tersebut. Sepertinya ada budaya ya, tidak saling menyalahkan di lapangan dari pemain Indonesia. Artinya tidak ada komunikasi di antara pemain, keluh STY. Memang paling penting ya taktik bicara, maksudnya dibanding taktik lain yang ini lebih penting. Pemain lokal ini terlalu diam, kalau saya lihat kelakuan Nathan di lapangan sangat baik, sambung ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Itu yang saya minta ke pemain di lapangan. Tapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah jika memberi teguran ke pemain lain, tukasnya. Maksudnya itu Erick bisa Thohir, untuk Indonesia memberikan pendapat masing-masing lah ya. Yes, maksudnya terima pendapat daripada orang lain, terima teguran itu sesuatu yang positif, guys. Kadang-kadang kita sendiri nggak nampak kita punya kesalahan, gitu. Ini Indonesia temukan generasi emas sih guys. Nah, Emas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Timnas Indonesia U23. Perjalanan panjang mereka tempuh dalam perjuangan merebut tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Mulai dari Piala Asia U23 yang dijalani oleh skuad Garuda Muda dengan luar biasa, sampai ke babak playoff, di mana wakil Afrika, Guinea mengalahkan skuad asuhan Shin Tae-yong dengan skor 0-1. Bagi Erick Thohir, apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia U23 adalah sejarah. Mereka Benar, itu adalah sejarah, tetapi Indonesia. pengadilan dalam padang itu masih kita terasa ya guys ya. yes, masih tidak adil lagi, guys. Ya masih ketidakadilan. Tapi Tapi nggak apa-apa. Kita fokus sekurang-kurangnya, untuk Piala Dunia nih guys. Indonesia itu udah ada satu level yang di atas lagi, guys. Wih, Yang buatkan level jauh orang, daripada setenggara lain. orang di luar nggak percaya Indonesia sudah tahap gitu, guys. Itu yang paling penting. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia, hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, kata Erick Thohir, dikutip dari siaran pers PSSI. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mendukung. Terutama popularitas Nathan Choyaon setelah membela timnas Indonesia. Padahal, ia belum pernah sekalipun bermain di tim senior Swansea City. Nathan Choyaon memang menjadi primadona baru bagi pencinta sepak bola tanah air.
Sebab, pemain Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen ini memberikan kontribusi yang sangat totalitas. Di gelaran Piala Asia U23 Tambah ganteng lagi, guys. 2024 lalu contohnya, Nathan Komplit Choyaon lah yang orang baru Qatar. datang pada pagi hari di Qatar langsung ikut bermain di pertandingan pertama Timnas Indonesia U23 kontra tuan rumah Qatar pada malam harinya. Ia juga mampu mengemban tugas lain untuk bermain di bukan posisi aslinya. Nathan Choi bahkan sukses menjadi sosok yang menjaga kestabilan permainan skuad Garuda Muda di setiap pertandingan. Tidak lupa juga, ia sempat pulang pergi Belanda Qatar hanya untuk mendapat izin kembali agar terus membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Tak Itu ayal, antara karena pengorbanan performanya di Nathan lapangan dan totalitasnya untuk Merah Putih, ia menjadi pemain yang sangat disukai supporter tanah air. Namun, di sisi lain, popularitas Nathan Choyaon rupanya membuat bingung media fanbase dari klub utamanya, Swansea City. Dalam sebuah cuitan di akun X, Only Swans, pendukung klub asal Wales itu bingung dengan meroketnya popularitas Nathan Choyaon, mengingat sang pemain belum sempat bermain untuk tim utama Swansea City. Sekadar informasi, Nathan Choi diboyong Swansea City dari SBV Excelsior pada bursa transfer musim panas 2023. Karena dianggap belum bisa bersaing di tim utama, Nathan Choi dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen per Januari 2024. Sejak berpindah kewarganegaraan untuk bermain untuk Indonesia, Nathaniel Choyaon telah bermain 2 kali untuk tim seniornya dan 6 kali untuk tim U23. Dia juga hampir Nampaknya mendapatkan Swansea ini 2 juta sudah pengikut di Instagram, salah ya menjadikannya di sana. pemain Swansea menjadikan City dia yang paling banyak pemain diikuti utama, sejauh guys, ya. ini, meskipun belum pernah bermain untuk tim senior. Gila, tulis media fanbase Only Swans dalam cuitannya. Dalam cuitan yang sama, media Swansea City itu juga menyambut jika penggemar Nathan Choyaon ingin mengikuti mereka. Tak lupa, Baru pengen nih lah, pengen mengambil popularitas daripada Nathan itu guys. Nah, itulah masalahnya. Aduh, seterusnya PSSI beri kode akan lawan Malaysia. Noh, guys. semoga Choi dapat kembali dan menjalani musim yang baik bersama kami tahun ini, tulis Only Swans. Presiden FAM Malaysia masih berusaha lobi PSSI untuk laga uji coba. Digoda Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Ini menarik FAM, nih, guys. Datuk Ini Hamidin Mohamad menarik nih, Amin, guys. apakah laga Timnas Indonesia versus Malaysia bakal digelar pada Minggu 2 Juni 2024? Sekadar diketahui, Ini bagus nih, guys. Presiden FAM sempat mengatakan membuka kemungkinan mempertemukan Malaysia dengan Timnas Indonesia di laga uji coba. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengajukan agar laga Timnas Indonesia versus Malaysia dapat digelar sejak tahun lalu. Sayangnya, jadwal padat kedua tim nasional membuat mereka belum sempat bertemu. Erick Thohir pernah ajak Malaysia bertanding tahun lalu, namun tak pernah ada waktu yang tepat, baik untuk U23 maupun senior, kata Datuk Hamidin Mohamad Amin, dikutip dari Harimau Malaya. Apalagi Kalau ada sekarang waktu ini di masih FIFA ada Matchday, Piala tak ada Sumbang salahnya sih ya, guys, untuk ya. menghadapi timnas Indonesia, baik di tim U23 maupun senior, lanjut Datuk Hamidin. Jika melihat jadwal FIFA Matchday Timnas Indonesia hingga akhir tahun ini, sejatinya sulit merealisasikan laga di atas. Pada Juni 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada September, Oktober dan November 2024, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika dikulik lebih dalam, sejatinya ada tanggal di mana dapat diselipkan laga Timnas Indonesia versus Malaysia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, membuka kemungkinan menggelar laga uji coba untuk Timnas Indonesia pada Minggu, 2 Juni 2024. Hal itu sebagai persiapan sebelum menghadapi Irak, 6 Juni 2024. Dan Malaysia bakal digelar? Hal itu mungkin saja terjadi. Laga menghadapi Malaysia dapat dijadikan momentum Timnas Indonesia meningkatkan kepercayaan diri sebelum melawan Irak. Bukan itu saja, tetapi dapat mempertingkatkan level daripada jiran tetangga juga seperti Malaysia untuk melihat guys, melihat bagaimana taktikal begitu, apa masing-masing belajar guys di antara Ya, benar-benar. Indonesia dan juga Malaysia. Ya, ya. Itu bagus sebenarnya, bagus ya. Betul. Netizen Indonesia tolak uji coba timnas lawan Malaysia. Ini alasannya. Gairah sepak bola di Indonesia kembali memanas, kali ini bukan karena prestasi timnas Garuda, melainkan penolakan terhadap wacana laga uji coba melawan Malaysia. Mayoritas netizen geram dengan rencana ini, buntut dari ucapan provokatif Ketua Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Muhammad Firdaus Mohamed, di awal tahun bilangnya. 2023.
ingatan publik masih melekat pada pernyataan Muhammad Firdaus Mohamed yang mengundang Thailand dan Vietnam ke Piala Merdeka 2023, dengan alasan kedua tim tersebut sudah sanggup bersaing di level Asia, berbeda dengan timnas Indonesia. Saat itu, silap di sana. Malaysia memang sedikit unggul dalam ranking FIFA, namun kalimatnya bagaikan cambuk bagi Garuda untuk bangkit dan membuktikan diri. Dan terbukti, Indonesia bersama Thailand menjadi dua negara Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar Piala Asia itu 2023. Sementara Malaysia dan Jangan Vietnam sombong. harus menelan pil pahit tersingkir di fase grup. 2 bulan kemudian, timnas Garuda kembali menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona itu. Asia. Di saat Kadang yang sama, Vietnam Malaysia kalah. kembali tertunduk setelah tumbang 2 kali dari Oman. Performa gemilang Garuda tak hanya membawa mereka ke ambang pintu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga mengantarkan mereka ke peringkat 134 FIFA, unggul 4 anak tangga dari Malaysia. Di tengah tren Yes. positif ini, Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mengumbar rencana menggelar laga uji coba antara Indonesia dan Malaysia. Alasannya, Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI, pernah mengajak Malaysia bertanding tahun lalu, namun tak pernah terlaksana. Namun, ajakan ini tak mendapat sambutan hangat dari publik Indonesia. Luka lama akibat ucapan Muhammad Firdaus Mohamed masih Nah, menganga. itu. Oke, Warga sebenarnya Ucapannya sendiri Oke, bagi aku- merosotkan, guys. bagi aku untuk itu Erick Thohir kan udah bilang tadi, untuk yang awal-awal tadi untuk uji coba pada mulanya itu sangat bagus sebenarnya, ya. Tetapi apabila ada kata-kata yang kayak gitu, ya itu yang membuatkan orang nggak mau, bukan nggak mau apa ya, orang udah menjual ya sebelum ini. Yeah. Kenapa nggak beli? Kenapa ditolak gitu, ya. Betul, 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 betul. Tapi hari ini bila udah nampak betapa Indonesia itu Udah sudah naik. semakin di hadapan ya, Ah. baru mau uji coba, baru langsung Begini mau ya. kayak gini. Kalau orang kayak Malaysia gitu. kata terhege-hege jadinya. Nah, GG, ya gitu. Nah, jadi orang juga bukan nggak mau ya, tapi iya, paham nggak? Ya Nah, maaf kita- deh, Nah. jadwalnya ketat, nggak bisa lawan. Nah, Nah, ketika gitu. dahulu itu di bawah nggak mau, tapi itu kan bagus ya. Itu kan orang ramai udah menantikan Betul, betul. perlawanan kayak gitu, Indonesia Malaysia udah lama guys nggak ada, ya kan? Betul, betul, Nah, betul. jadi hari ini apabila udah sampai ke tahap ini, Indonesia baru pengen dibawa kayak gitu. Wah, kalau aku juga pasti terasa hati juga nih. Ya. Siapa nggak Ya. terasa, guys? Ya. Oke. Mari kita Yang lihat setelah lagi guys. gagal membawa skuad Garuda lolos ke Olimpiade 2024. Ia bertekad untuk mencetak sejarah baru di ajang kualifikasi Wah. Piala Dunia 2026 zona Ya, Asia and hingga for juara bigger lagi, Piala guys. AFF. Ya, timnas Indonesia dipastikan telah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda takluk 0-1 dari Guinea pada playoff Olimpiade Paris di betul. Infantry Clairefontaine, Paris, Kamis, 9 Mei 2024 lalu. Kalah Kekalahan disebabkan atas wasit. Guinea itu harus membuat timnas Indonesia kembali menunda mimpinya tampil di ajang Olimpiade. Terakhir kali tim Merah Putih mentas di ajang 4 tahunan tersebut, yakni pada 68 tahun silam, alias Olimpiade Melbourne 1956. Tentu saja kegagalan timnas Indonesia menembus Olimpiade ini membuat armada Shin Taeyong terpukul. Sebab, mereka berhasil melewati perjalanan yang cukup panjang hingga akhirnya bernasib pilu di babak playoff melawan Guinea kemarin. Meski begitu, timnas Indonesia tak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan. Sebab, setelah ini skuad Garuda memiliki beberapa agenda penting lainnya yang harus dihadapi. Shin Taeyong pun kini mengungkapkan targetnya setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ia pun bertekad untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kata Shin Taeyong dikutip dari Bola Sport. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan. Sehingga step by step untuk target selanjutnya, ucap Shin Taeyong. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Wah. Jakarta, pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Ini kalau di stadium sendiri nih, guys, di GBK pasti, guys. Ada Ini sinar itu harapan luar di biasa. sana, guys. Penuh Yes, dengan karena- lautan merah putih. Yes, Itu paling aku mahal, pasti. guys. Wah, gila, guys. Jika berhasil lolos ke putaran ketiga, akan membuat Shin Taeyong berhasil mencetak sejarah baru, Mantap, yakni Shin Taeyong. untuk kali pertamanya membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Sebab, sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Selain itu, target kedua yang bakal dipasang Shin Taeyong yakni membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF.
Perihal AFF, saya pun ingin juara, tegas Shin Taeyong. Oh. Tetapi itu harus banyak yang masuk ya. Masuk Kita pengen akal lihat dan guys, banyak yang pas nanti juga. AFF. Dengan skuad, saat ini saya berani bicara pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut gelar di AFF, setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, ungkap Shin Taeyong. Ya, timnas Indonesia memang selama ini belum pernah mencicipi juara Piala AFF. Perjalanan skuad merah putih di kompetisi level ASEAN itu selalu mentok di peringkat kedua saja. Adapun Piala AFF 2024 sendiri rencananya bakal digelar pada 23 November 2024 mendatang. Sedangkan drawing Piala AFF 2024 sendiri bakal digelar pada 21 Mei 2024. Timnas Wah guys. Dan ini bakal kita lihat juga nih Asian Cup, Asian Indonesia Championship. masuk pot 2 Piala ASEAN 2024 Ini, guys. bareng Malaysia, Thailand dan Vietnam jadi unggulan pertama. Pembagian pot Piala ASEAN 2024, yang dulu lebih dikenal sebagai Piala AFF, kabarnya telah dilakukan. Timnas Indonesia menjadi unggulan kedua bareng Timnas Malaysia. Mulai tahun ini, nama Piala AFF rebranding menjadi Piala ASEAN, namun tetap diikuti 10 negara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, termasuk Timnas Indonesia. Pot pertama Piala ASEAN 2024 diisi oleh Timnas Thailand selaku juara bertahan dan Timnas Vietnam yang menjadi runner-up dalam edisi Wah, sebelumnya guys. pada 2022. Thailand, Sementara, ya. pot ketiga dihuni Timnas Filipina dan Timnas Singapura, pot keempat Timnas Myanmar dan Timnas Kamboja, pot kelima Timnas Laos dan pemenang kualifikasi. Itu yang paling kita nanti-nantikan guys. Dan kita juga pengen melihat nanti siapakah bakal Shin Taeyong keluarkan guys. Siapa player untuk Tapi pasti AFF, beda Wajib. guys. Percayalah ya ketika Sebab itu. dia kata dia pengen juara kali ini guys. Artinya kita sangat yakin cara Shin Taeyong itu dapat memastikan player-playernya itu bersemangat untuk perlawanan yang seterusnya. Benar. Ya, sebenarnya ini sangat luar biasa sekali ya. Dan juga Jepang tadi juga memberikan kata-kata yang sangat bagus juga ya buat timnas Indonesia. Jangan jadi kayak Vietnam bilang ya. Ya. Nah, dan juga gimana ya? Sebenarnya apa yang diberitakan ini sebenarnya banyak berita-berita juga yang kita tahu, kita nggak tahu ya. Jadi ini sangat bagus untuk kita reaksi lah guys ya. Dan juga ya sampai Nathan ya tadi ya menjadi orang yang terkenal ya ga. Sedangkan di Swan City itu juga dia belum lagi bermain nih Baci ya. Dibilang nggak siap ya, ternyata apabila masuk timnas U23 Kaget ya, deh guys. dia jadi Nathan orang jadi populer, guys. jadi luar biasa di sana. Itu sebenarnya itulah kita bilang tadi ya, kepimpinan daripada Eric Thohir dan juga STY itu STY ya, Shin Taeyong ini memang sangat-sangat luar biasa sekali ya, dan juga pengurusan memang sangat bagus. Kadang kita panggil begini lah, kadang rezeki itu bukan di tempat itu tetapi di tempat lain guys. Walaupun skillnya memang power, tapi orang tidak akan nampak kalau dia ada di sana. Benar-benar. Sebenarnya apa yang kita membuatkan respect dengan Indonesia ini, pasukan timnas ini dari jadi yang orang bilang orang punya prediksi dan juga orang bilang rasa pengen menang itu nggak terlalu tinggi, expectation nggak terlalu tinggi, tetapi ya hari ini ya Indonesia sudah membuktikan mereka masuk 16 besar, selepas itu masuk semifinal U23 lagi ya. Betul. Itu yang luar biasa sekali guys ya. Dan juga pastinya impian Shin Taeyong untuk memiliki kalau orang bilang dulu Piala AFF ya ataupun ASEAN sekarang ini guys ya. Piala Asia. Menjadi insyaallah ya menjadi kenyataan ya. Sebab ramai yang katakan kalau AFF nih pasti, kalau enggak Thailand, Vietnam. Nah, tapi kali ini akan berbeda guys. Insyaallah kita doakan juga. Benar. Jadi guys, ada nggak lagi berita-berita yang kalian rasa untuk kita baca-baca nih ya. Jadi kita bakal baca dari satu persatu ya. Nah, tapi itulah apapun berikan kita sesuatu kata-kata yang positif untuk kita baca ya. Insyaallah
Nanti kita bakal baca nanti guys ya. Betul, Jadi begitu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu sahaja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan link, dan insyaAllah kami akan coba terbaik untuk menyelesaikan video-video anda. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.